yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan Kitabul Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Pembahasan kita masih pada pembahasan kitab dan kitab Taharah atau Kitabul Haid, yaitu bab yang ke-48 dari Kitabul Taharah atau bab yang ke-14 dari Kitabul Haid, yaitu bab al-mustahadah wa ghusluha wa salatuha. Bab yang menjelaskan tentang mustahadah, yaitu wanita yang istihadah dan bagaimana dia mandinya dan bagaimana dia sholatnya. Wanita yang istihadah, bagaimana sholatnya dan juga mandinya. Pertama, dalam bab ini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhuru afa'adamu as-salat faqala la innama dhalika irqun laysa bil haidah fa idza aqbalatil haidatu fada'i as-salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa salli. Hadis yang pertama ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwasanya telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabiah yaitu Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anha. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah wanita yang istihadah dan saya tidak pernah suci. Apakah saya akan meninggalkan sholat? Maka Nabi SAW mengatakan tidak, atau jangan. Tidak, sungguhnya itu adalah penyakit dan itu bukanlah haid. Dan apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Dan ketika sudah berhenti haidmu, maka mandilah dan sholat. Kemudian riwayat selanjutnya yang diriwayatkan oleh Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh Rasulullah SAW faqala inni ustahadu faqala innama dhalika irqun faghtasili thumma salli fakanat taghtasilu inda kulli salatin. Qala al-Layth bin Sa'ad lam yadhkur Ibnu Shihab anna Rasulullah SAW amara Ummu Habibah binti Jahsh an taghtasila inda kulli salatin walakinnahu syai'un fa'alathu hiya. Hadis yang kedua ini juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwasanya telah meminta fatwa seorang sahabiah yang bernama Ummu Habibah binti Jahsh kepada Rasulullah SAW. Wanita tersebut mengatakan, Ummu Habibah mengatakan, saya ini mendapatkan darah istihadah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, innama dzalika irqun faghtasili, itu hanya sebuah penyakit, maka sholatlah. Maka kemudian Ummu Habibah ini mandi setiap kali sholat. Kemudian Laits bin Sa'ad mengatakan bahwasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri
tidak menyuruh bahwasanya Laits bin Sa'ad mengatakan bahwasanya Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh Ummu Habibah binti Jahash untuk mandi setiap sholat. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Riwayat selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Ummu Habibah bint Jahsh khatanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahta Abdurrahman ibn Auf ustuhidat 7 sinin fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi laysat bil haidah walakin hadha 'irqun faghtasili wa shalli. Di sini juga dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ummu Habibah binti Jahash dan beliau adalah masih kerabatnya Rasulullah SAW, dan beliau adalah istrinya Abdurrahman bin Auf, itu mengalami darah istihadah selama 7 tahun. Maka kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW dan meminta fatwa kepada Nabi tentang hal tersebut. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan itu bukanlah darah haid, tapi dia adalah darah penyakit. Kemudian mandilah dan sholatlah. Qalat Aisyah, fakana taghtasilu fi mirkan fi hujrati ukhtiha Zainab binti Jahsh hatta ta'lu humratu ad-dam al-ma'. Aisyah mengatakan bahwasanya Ummu Habibah ini mandi di sebuah bejana atau baskom di kamarnya saudarinya yaitu Zainab binti Jahash sampai darah itu merubah air yang ada di baskom. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'at Ummu Habibah bintu Jahash ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat ustuhidat 7 sinin. Ya, riwayat ini sama dengan sebelumnya dari Aisyah bahwasanya telah datang Ummu Habibah binti Jahash kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah menderita darah istihadah selama 7 tahun, ya, sebagaimana riwayat sebelumnya. Kemudian juga dibawakan Imam Muslim riwayat selanjutnya juga dari Aisyah, anna Ummu Habibah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dam, faqalat Aisyah ra'aitu mirkanaha mal'an daman, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umkuthi qadra ma kanat tahbithuki haidatuki thumma ightasili wa shalli. Aisyah mengatakan bahwasanya Ummu Habibah bertanya kepada Nabi SAW tentang darah. Maka Aisyah mengatakan, sungguh saya melihat bejananya atau baskomnya tadi penuh dengan darah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, yaitu tinggalkanlah salat sebanyak hari haidmu, kemudian mandilah dan sholat. Riwayat terakhir dalam bab ini juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat inna Umma Habibah bint Jahash allati kanat tahta Abdurrahman ibn Auf syakat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adam. Faqala laha umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili. Fakanat taghtasilu inda kulli salatin. Maksudnya Aisyah menyebutkan Ummu Habibah ini yang beliau adalah istrinya Abdurrahman bin Auf mengadu kepada Nabi SAW tentang darah. Kemudian Nabi mengatakan, tinggalkanlah sholat selama sebanyak hari haidmu, kemudian
Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan tentang istihadah. Istihadah yaitu darah yang keluar dari wanita yang itu bukanlah darah haid tetapi adalah darah penyakit yang kadang darah itu keluar bersamaan dengan haid atau berbeda. Di sini ya dijelaskan atau disebutkan oleh Imam Muslim beberapa riwayat hadis dari Aisyah, ya semuanya riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang ada sahabiah yang menderita istihadah, yaitu menderita darah ya, keluar darah yang bukan darah haid. Dalam riwayat tadi disebutkan, ya, riwayat yang kita bacakan itu ada dua sahabiah yang menderita ini. Pertama Fatimah binti Abi Hubaysh, itu hadis yang pertama tadi, Fatimah binti Abi Hubaysh. Kemudian yang kedua adalah Ummu Habibah binti Jahsh. Ummu Habibah binti Jahsh. Ini dua orang wanita yang menderita istihadah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Nawawi di sini menjelaskan beberapa faedah dari riwayat ini atau dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Pertama, yang makna istihadah sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya istihadah adalah darah yang keluar ya dari kemaluan wanita bukan pada waktu haidnya, yang mana darah itu adalah darah penyakit. Kemudian disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di antara hukum yang berkaitan dengan darah istihadah adalah bahwasanya wanita yang menderita penyakit istihadah ini, maka hukumnya adalah wanita tersebut tetap dianggap suci. Maka dia boleh melakukan apa saja, sholat, puasa, termasuk suaminya boleh berhubungan dengannya. Dan ini adalah yang pendapat jumhur para ulama. Kemudian faedah juga dari hadis ini bahwasanya wanita yang istihadah ketika ingin untuk sholat, maka dianjurkan bagi dia untuk menjaga, ya disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, untuk berhati-hati dengan menjaga jangan sampai darah itu menetes atau mengenai pakaiannya yang dia pakai untuk sholat. Makanya dalam riwayat tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW menyuruh Ummu Habibah binti Jahsh bahwasanya Nabi mengatakan suatu hal yang perlu dipahami dengan baik, bahwasanya wanita dia wajib mandi itu ketika sudah berhenti masa haidnya. Adapun ketika keluar darah istihadah, maka ini tidak wajib mandi karena tidak ada dalil yang mewajibkan. Adapun yang dilakukan oleh Fatimah tadi atau Ummu Habibah tadi, itu adalah kehati-hatian beliau sendiri, di mana beliau mandi setiap kali sholat. Tapi di sini yang paling penting disebutkan oleh Imam Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya seorang wanita yang menderita penyakit istihadah ini dia wajib untuk menjaga darah tersebut. Mungkin di zaman sekarang dengan dia bisa memakai pembalut misalnya, kemudian dia sholat
dengan keadaan seperti itu. Kemudian juga dianjurkan untuk berwudu setiap kali sholat. Ini juga dianjurkan bagi wanita yang istihadah. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Nawawi di sini banyak pembahasan bahwasanya jumhur para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak wajib kata Imam Nawawi bagi wanita yang istihadah itu untuk mandi setiap kali sholat, itu tidak wajib. Yang wajib adalah yang disepakati oleh para ulama adalah kalau seandainya berhenti darahnya, yaitu darah haidnya. Adapun sahabiat tadi yang mandi setiap kali sholat, maka itu adalah ijtihad beliau sendiri, dan itu untuk kehati-hatian, Kemudian juga disebutkan di sini bahwasanya seorang wanita yang menderita darah istihadah di sini bisa dilihat beberapa kemungkinan bahwasanya darah istihadah itu kemungkinan keluarnya bersamaan dengan darah haid, artinya beriringan, atau dia terpisah. Yang beriringan maksudnya misalnya hari ini selesai haid, kemudian terus darahnya keluar. Misalnya kebiasaannya 1 pekan, misalnya satu hari pertama sampai ke-7, kemudian hari ke-8 masih keluar darah, tapi kebiasaan haidnya misalnya 7 hari. Maka ini namanya beriringan, atau pada waktu yang berbeda. Nah, di sini perlu bagi seorang wanita untuk melihat apakah yang keluar ini darah haid atau istihadah. Pertama, yang perlu diperhatikan adalah apakah wanita tersebut mengetahui punya kebiasaan haid. Misalnya wanita biasanya haid misalnya ada yang 7 hari, 6 hari, atau 10 hari misalnya. Kalau dia sudah punya kebiasaan, kemudian dia masih keluar darah setelah itu, maka darah yang keluar setelah kebiasaannya tadi adalah dihitung istihadah. Berarti dia tetap wajib sholat, wajib puasa. Ini kalau dia atau wanita tersebut punya kebiasaan haid, artinya dia biasa sekian hari. Yang kedua, kalau dia tidak punya kebiasaan, tapi dia bisa membedakan misalnya, karena darah haid dan darah istihadah berbeda. Darah haid sifatnya warnanya agak kehitaman, kemudian lebih kental dan baunya lebih busuk. Kemudian darah istihadah darah biasa, darah merah yang tidak punya bau, artinya darah seperti biasa. Ketika dia bisa membedakan, maka di situ dia bisa menghukumi dirinya sendiri apakah dia dalam keadaan suci atau tidak. Karena kalau dia bisa membedakan, berarti dia bisa menghukumi dirinya sendiri apakah dia ketika itu tetap wajib sholat atau tidak. Ini yang perlu diperhatikan bagi wanita yang diberikan oleh Allah SWT ujian dengan darah istihadah ini. Disebutkan oleh para ulama, jadi oleh Imam Nawawi di sini bukan perkataan, bahwasanya di zaman Nabi SAW yang tadi disebutkan yang mendapatkan ujian ini pertama tadi adalah Fatimah binti Abi Hubaysh, seorang sahabiat
Kemudian yang kedua Ummu Habibah binti Jahsh, yang dia tadi disebutkan dalam riwayat khatanah. Ini khatanah itu artinya adalah kerabat dari istri. Ini istilah di dalam bahasa Arab. Khatanah artinya kerabat dari istri. Mungkin bahasa kita ipar dan sebagainya. Sedangkan alhamu atau ahma itu adalah kerabat suami atau saudaranya. Ummu Habibah binti Jahsh adalah masih kerabat Nabi karena saudarinya Zainab binti Jahsh adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Abu Umar Ibni Abdul Bar bahwasanya mereka 3 bersaudara. Pertama Ummu Habibah binti Jahsh, kemudian Zainab binti Jahsh, kemudian Hamnah binti Jahsh. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketiga-tiganya menderita istihadah, ketiga-tiganya. Tapi dalam riwayat ini cuma disebutkan adalah Ummu Habibah saja. Sebagian lagi ulama mengatakan yang menderita istihadah adalah 2, yaitu Ummu Habibah dan Hamnah. Sedangkan yang ketiga adalah Zainab, istri Nabi SAW. Maka di sini tadi disebutkan bahwasanya Ummu Habibah menderita istihadah sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun, sampai beliau minta fatwa kepada Nabi SAW. Maka faedah dari hadis ini juga bahwasanya ya seorang wanita boleh dia langsung bertanya, meminta fatwa ya kepada ahli ilmu, walaupun itu berkaitan dengan hal yang sifatnya kekhususan dalam hal wanita. Dan tentunya yang lebih baik adalah memakai bahasa kinayah sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Ya. Bagaimana seorang memakai bahasa kinayah atau kiasan. Kemudian juga faedah dari hadis-hadis ini bahwasanya darah itu ya, najis ya, darah haid ataupun darah istihadah. Makanya dianjurkan tetap bagi wanita yang dia keluar darah istihadah untuk mungkin di zaman kita memakai pembalut untuk berhati-hati sehingga tidak mengenai pakaiannya. Kemudian dia tetap sholat dengan keadaan seperti itu walaupun mungkin darahnya tetap mengalir. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Begitu juga bagi orang-orang yang mungkin punya penyakit lain, misalnya dalam istilah ulama fikih salisul baul. Salisul baul artinya ada orang yang selalu kencingnya keluar terus, maka juga dia memakai seperti itu. Ya, ini dalam keadaan terpaksa dan dia berusaha untuk, kata para ulama, berwudu setiap kali sholat. Itu lebih hati-hati. Itu berwudu setiap kali sholat. Kemudian bab selanjutnya, bab wujub qada'us shaum al-haid duna as-shalah. Wajibnya mengqada shaum atau mengganti puasa bagi wanita yang haid, tetapi tidak wajib untuk mengganti salat. Hadis ini dari Mu'adzah anna imra'atan sa'alat Aisyah qalat ataqdi ihdana as-salah ayyama mahyidiha faqalat Aisyah aharuriyatun anti qad kana ihdana tahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma la na'maru bi qada'i. Dari Mu'adzah bahwasanya datang seorang wanita bertanya kepada Aisyah. Wanita itu mengatakan, apakah salah seorang di antara kita
itu akan mengganti sholatnya, mengqadha sholatnya, mengganti sholatnya yang dia tinggalkan pada hari-hari haidnya. Maka Aisyah mengatakan, apakah engkau wanita Haruriyah? Dulu kami di zaman Nabi SAW haid dan kami tidak disuruh untuk mengqadha sholat. Riwayat selanjutnya juga dari Aisyah, ya dari Mu'adah, annaha sa'alat Aisyah ataqdi al-haidu sholata faqalat aharuriyatun anti qad kunna nisa'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahidna afa amarahunna ayajizina qala Muhammad bin Ja'far yakni yaqdina. Mu'adah mengatakan bahwasanya dia menceritakan dia sendiri. Dia bertanya kepada Aisyah bahwasanya apakah seorang wanita yang haid mengganti sholatnya? Kemudian Aisyah mengatakan, apakah engkau wanita Haruriyah? Kami adalah istri Nabi SAW yang dulu juga haid. Maka apakah kami disuruh oleh Nabi apakah mereka yang disuruh oleh Nabi untuk mengganti sholatnya? Ini pertanyaan. Riwayat yang terakhir juga dari Mu'adah, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah faqultu ma balu haidin taqdi as-shawm wa la taqdi as-shalah. Faqalat aharuriyatun anti? Qalat lastu biharuriyatin walakinni as'alu. Qalat kana yusibuna dhalika fanumaru bi qada'i as-shawm wa la numaru bi qada'i as-shalah. Mu'adah di sini jelas-jelas beliau mengatakan, saya bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita yang haid mengganti puasa dan tidak mengganti sholat? Aisyah mengatakan, apakah anda wanita Haruriyah? Maka beliau mengatakan, aku bukan wanita Haruriyah, tetapi saya datang untuk bertanya. Aisyah mengatakan, dulu kami juga haid, maka kami disuruh untuk mengqadha shaum dan kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan tentang kewajiban wanita yang haid untuk mengganti puasa, tapi tidak wajib bagi mereka untuk mengganti salat. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini yang disyariatkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, para ulama menjelaskan, ya, salah satu hikmahnya adalah karena salat mutakarrir, artinya salat itu berulang dalam satu hari 5 kali. Kalau di qadha mungkin bagi wanita yang dia haid 7 hari 6 hari itu akan memberatkan. Maka hanya disuruh untuk mengqadha as-shaum, karena shaum cuman atau puasa cuman diwajibkan 1 kali dalam setahun. Ini di antara hikmah. Tapi kita bisa lihat di sini Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh Mu'adah, kenapa? Maka Aisyah mengatakan, kami dulu disuruh untuk mengqadha shaum, mengqadha puasa, tidak disuruh untuk mengqadha salat. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kadang dan banyak perintah-perintah dalam syariat itu yang mungkin kita tidak tahu hikmahnya, maka kewajiban kita tetap hanya mengerjakan, melaksanakan, dan di situ iman. Kenapa disuruh untuk ini dan itu misalnya? Untuk apa? Mengqadha shaum, tapi tidak disuruh untuk mengqadha salat misalnya. Ini syariat. Dan ini bisa kita lihat juga, bisa jadi sebagian dari perintah itu ada hikmahnya, sebagian lagi tidak. Tapi tugas kita adalah beramal atau melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Seperti Aisyah ketika ditanya, beliau tidak menjawab macam-macam. Ini seorang muslim hendaknya dia melaksanakan yang diperintah dan menjauhkan yang dilarang. Apapun perintah tersebut, dia ketahui hikmahnya atau tidak. Apakah dengan melakukan ini akan ada efek bagusnya dalam hal ini dan itu? Itu tidak mesti. Seorang mukmin, seorang muslim hendaknya dia melaksanakan perintah syariat. Dan pasti di dalam perintah itu ada kebaikan, walaupun kita tidak tahu apa hikmah di baliknya. Maka ini
hal yang penting. Di sini disebutkan Haruriyah. Haruriyah itu adalah sebuah tempat, ya, nisbah kepada suatu tempat namanya Harura. Harura itu adalah sebuah desa. Sebutkan Imam Nawawi di sini. Berkata Imam As-Sam'ani bahwasanya jaraknya sekitar 2 mil dari kota Kufah. Kufah di daerah Baghdad, di Irak sana. Yang mana di daerah tersebut, di kampung tersebut adalah pertama kali berkumpulnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu berkumpul pertama kali di Harura. Maka dinisbahkan kepada Haruriyah. Maksudnya kata Aisyah apa? Kenapa Anda tahu? Dan sudah masyhur di kalangan sahabat sampai ada istilah Haruriyah. Itu apakah Anda wanita Haruriyah, yaitu wanita Khawarij yang bertanya tentang hal-hal yang seolah-olah itu di dalamnya ada takalluf atau memberatkan diri. Padahal agama ini mudah. Allah SWT mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada Anda kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan atau kesulitan. Maka mengqadha salat berat. Allah SWT tidak ingin memberatkan. Mungkin sebagian mereka akan mengatakan bahwasanya salat itu lebih penting dan lebih berhak untuk diqadha dan seterusnya. Tapi itu akal kita. Maka agama ini tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan wahyu. Maka ini yang disebutkan oleh Aisyah. Apakah Anda wanita Haruriyah? Ini bisa kita lihat bahwasanya orang-orang Khawarij sudah keluar di zaman sahabat dan mereka sudah dikenal dengan istilah Haruriyah. Itu orang-orang yang mereka memberatkan diri. Dan tentunya di sini kita bisa lihat mendahulukan akal mereka yang dibandingkan wahyu. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya seorang wanita yang haid itu tidak disuruh untuk mengqadha salat, tapi diwajibkan untuk mengqadha shaum. Berbeda dengan wanita yang istihadah tadinya, tetap dia dihukumi sebagai wanita yang suci, yang bersih, tetap wajib salat dan berpuasa. Maka ini berbeda hukum antara istihadah dengan haid, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Ini pembahasan kita pada malam hari ini.